sampai sekarang bom masih ada di Gaza. Zionis Israel masih belum keluar dari jalur Gaza. Selama ini kita hanya menyaksikan apa yang terjadi di Gaza itu hanya dari balik layar kaca. Kita tidak akan memasuki surga tanpa ditanya apa yang kita lakukan untuk Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini tanda atau isyarat untuk mengenal keadaan kaum muslimin, orang-orang muslim, kualitas kaum muslim. Jika Masjid Al-Aqsa masih dijajah, artinya kaum muslimin itu semuanya, bukan orang Palestina, lagi lemah. Ketika kita mendukung Amerika, kita seolah-olah menjadi antek Amerika. Tapi ketika kita mendukung Iran, kita dicap Syiah, Syekh. Dunia itu tidak beradil, dan yang masih percaya international law dan masih percaya atau ada harapan terhadap Amerika dan Eropa, dan masih anggap di dalam fikirannya bahwa ini orang-orang yang maju dan punya kekuatan, itu maaf ya, bodoh. Selama ini kita hanya menyaksikan apa yang terjadi di Gaza itu hanya dari balik layar kaca. Seperti genosida di Gaza, penutupan Masjidil Aqsa, pengesahan undang-undang hukuman mati bagi tahanan Palestina, dan perang antara Israel, Amerika, dengan Iran. Selamat datang di episode pertama kita bersama saya, Taki Iksan, dan tamu spesial kita hari ini yaitu Syekh Muhammad As-Al-Ghawul, seorang syekh yang lahir dari tanah Palestina dan sedang menempuh pendidikan di Indonesia pada saat ini. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi. Bagaimana kabarnya, Syekh? Alhamdulillah sehat. Antum gimana? Alhamdulillah sehat. Syekh, bagaimana kondisi keluarga di Gaza sana, Syekh? Mungkin secara garis besarnya bagaimana sih kondisi Gaza saat ini? Ya, mungkin kita tahu pasca genjatan senjata, Israel itu masih menyerang wilayah-wilayah di Gaza. Bagaimana sih kondisi Gaza saat ini, Syekh? Nah, yang banyak saudara kita tidak tahu bahwa sampai sekarang bom masih ada di Gaza, dan suara dan yang meninggal juga gara-gara Zionis Israel sampai sekarang masih ada. Kurang lebih saat ini sejak pencatatan senjata sekitar 800-an, bisa hampir 900 orang. Padahal kita bilang pencatatan senjata atau ada udahan. Kalau soal keluarga pun, kemarin terakhir saya telepon ibu, waktu pagi sebelum subuh, saya masih dengar suara bom. Jadi yang ingin saya sampaikan, meskipun bomnya beda sama waktu perang atau genosida yang 2 tahun itu, karena itu memakai roket, memakai bom yang luar biasa, tapi sampai sekarang Zionis Israel masih belum keluar dari jalur Gaza. Mereka sudah mengambil 54% dari jalur Gaza yang itu namanya daerah kuning, batasan Gaza. Mereka ambil, dan sampai sekarang mereka masih membombing, menghancurkan, dan kadang-kadang kalau sudah mereka terkumpul beberapa target, beberapa orang yang menjabat atau beberapa mujahidin atau apa, mereka memakai bom besar kayak roket. Sampai sekarang kalau kita juga mau bahas soal bantuan, masih sampai sekarang terbatas. Kalau kita juga mau bahas soal bantuan atau orang-orang yang sakit ingin mencari obat di luar, sampai sekarang setiap hari 5 orang yang keluar. Berapa orang yang luka di jalur Gaza selama genosida? Hampir 400 sekian ribu orang. Sehingga kita di Gaza terbatas banget soal alat atau obat-obatan atau rumah sakit. Hampir rumah sakit juga tidak jalan. Rata-rata selama genosida itu kayak emergency. Dan mereka membolehkan hanya 5 orang. Jadi sebenarnya mungkin tidak berlebihan ini kalau saya bilang kondisi Gaza saat ini lebih parah dari ada perang. Kenapa? Karena suara kaum muslimin masih perhatikan, media masih perhatikan Gaza. Masih ada yang ngomong atas orang Gaza, masih ngomong soal bantuan, masih ngomong soal bom. Sekarang media fokus ke hal baru, drama baru, dan mereka lupakan Gaza. Dan orang Gaza masih sampai sekarang hidupannya susah, sulit, dan sering berapa kali kita melihat
soal musim hujan ya, bagaimana orang hidupannya di sana, atau musim panas. Sebenarnya tidak ada bedanya antara musim dingin atau musim panas, karena masyarakat Gaza rata-rata tinggal di tenda, dan tenda itu tidak melindungi kepanasan atau kedinginan, sama saja. Jadi kondisi itu tidak mensenangkan kaum muslimin sebenarnya. Muslimin. Nah, Ternyata masih sekompleks itu ya, Syekh, kondisi Gaza saat ini. Tapi jika kita melihat dari sisi lain, Syekh, dari muslim, umat muslim yang di luar sana, itu kelihatannya udah mulai capek gitu, Syekh. Udah mulai lemah dengan pemberitaan tentang Gaza ini, Syekh. Bagaimana Syekh melihat ketidakpedulian media saat ini ketika membahas isu-isu Gaza pada saat ini, Syekh? nah, umat ini ya, capek karena edukasinya kayaknya salah. Yani benaruh poin yang pertama kita, yang saya tadi sampaikan, bahwa kaum muslimin mentalnya sudah biasa, sudah berpikir ini selama saya lagi hidup aman, Iya, jauh dari, misal kalau kita bilang Indonesia contoh, jauh dari Timur Tengah atau Palestina, berarti ini bukan urusan saya. Dan itu pikiran sebenarnya orang kasihan dan miskin, karena tidak tahu seberapa benaruh kondisi kaum muslimin di sana ke dia, kenyamanan dia. Yani antum lihat sekarang perang Iran misal, rata-rata kaum muslimin sudah mulai, kaum muslimin dan Arab ya, mulai iya, berbicara karena apa ya, yang namanya Hormuz sudah iya, tertutup Selat karena Hormuz. soal ekonomi, termasuk di sini misal benzinnya sudah mulai naik atau apa. Yang saya ingin sampaikan bahwa ini semuanya benar, tetapi karena selama sekian tahun ya diedukasi Iya. maupun melalui pendidikan kita, sekolah dan kampus, universitas, atau melalui media, bahwa kita berbeda dan tidak benaruh, yang penting kita aman. Dan mereka biasanya orang jahat itu, orang-orang yang musuh kaum muslimin, ingin misalnya Gaza dulu, sesudah Gaza kalian tidak ada urusan. Lanjut yang berikut. Yang berikut kalian tidak ada urusan. Nah, sampai nanti kita yang kena. Iya, iya. Maka yang saya ingin sampaikan, poin pertama, bahwa salah faham kita bahwa ini kita tidak ada urusan atau tidak peduli. Kalau sudah kita tahu ini benar ke kita langsung, meskipun kita belum faham, dan ini tugas kita harus cari, harus kita tidak capek, tapi menghadapi ini dengan rencana, kerja dengan cara pintar. Dan capek apa ya, kalau misal kita bilang beberapa orang capek keluarkan uang atau harta, tidak ada yang bilang harus kamu donasi atau sedekah, tetapi antum mungkin misal mampu sesuatu lain, apa yang antum buatkan untuk umat ini, karena mental orang muslim sebenarnya tidak berpikir untuk diri sendiri atau pribadi dia saja, tetapi tugas dia apa yang dia buat untuk kaum muslim, bahkan bukan hanya orang muslim. Pada asalnya kita manusia menjadi khalifah. Apa artinya khalifah? Menghidupkan bumi ini Menghidupkan, dengan memakmurkan bumi. dengan adil, dengan makmur, dengan baik. Maka kalau misal hanya mau hidup untuk diri sendiri, itu ya tidak benar dan tidak cocok. Maka harus kita keluarkan tenaga, tetapi daripada kita merasa capek saja, Ya. harus kita bikin langkah demi langkah. Karena kalau tenaga kita keluar dan tidak ada aturan, tidak teratur, makanya kita belum melihat hasil apapun, maka kita capek. Tetapi kalau kita bikin project atau rencana dan bertahap, tahap satu sudah selesai, kita mulai insya Allah semangat. Oh, ini ada hasil. Lalu lanjut ke langkah yang kedua, berhasil. Bisa insya Allah sampai membebaskan, gak mau bilang Palestina, tapi diri sendiri, negara kita sendiri. Masya Allah, Syekh. Tadi kita membahas tentang ketidakpedulian umat ini terhadap Gaza gitu, Syekh. Dan juga baru-baru ini ada berita tentang pembatasan, bahkan penutupan Masjidil Aqsa, Syekh. Rakyat-rakyat Palestina itu tidak diizinkan untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Bahkan sholat Jumat, sholat
fardu. Bahkan kemarin sholat Id aja kita tidak bisa melaksanakannya di Masjidil Aqsa, Syekh. Betul. Menurut Syekh, bagaimana sih perasaan kita sebagai seorang muslim, Syekh? Melihat kiblat pertama kita itu ditutup gitu. Kita tidak bisa masuk ke sana, Syekh. Ya, perasaan pasti sakit, tetapi sekali lagi melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan, Masjid Al-Aqsa juga itu termometer al-ummah, parameter. Dari Masjid Al-Aqsa kita bisa kenal kekuatan kita kaum muslimin, bukan orang Palestina. أنتم sudah hafal يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجid Al-Aqsa. Kenapa Masjid Al-Haram? Ini sebuah isyarat atau tanda untuk mengenal keadaan Islam. Kalau orang masih bisa haji dan umrah, yani Islam masih secara umum Islam ya masih dijaga oleh Allah. Tetapi Masjid Al-Aqsa ini tanda atau isyarat untuk mengenal keadaan kaum muslimin, orang-orang muslim, kualitas kaum muslim. Jika Masjid Al-Aqsa masih dijajah, artinya kaum muslimin itu semuanya, bukan orang Palestina, lagi lemah. Ini sebenarnya luka yang besar. Dan antum lihat reaction kaum muslimin. Masjid Al-Aqsa saat ini sudah tertutup 37 hari. Ada kita buat apa? Imam Masjid Al-Aqsa itu masjid orang Gaza. Tufan Al-Aqsa itu terjadi salah satu sebabnya karena mereka pernah tutup Masjid Al-Aqsa dan ingin orang-orang Yahudi merayakan hari raya mereka di dalam Masjid Al-Aqsa. Dan sudah ini semua kaum muslimin tahu, misal hari raya orang Yahudi di bulan Oktober, bukan hanya satu hari. Mereka sering ada hari raya di Oktober. Maka kaum muslimin di Gaza marah dan tidak menerima. Maka kita mulai serang Israel untuk membela Masjid Al-Aqsa, dan namanya apa? Tufan Al-Aqsa. Hubungannya dengan Masjid Al-Aqsa, kalau kita melihat peran sebelumnya 2001 atau 2014 atau peran-peran sebelumnya, tidak ada hubungan tulisan Al-Aqsa sejelas itu. Maka kita udah buatkan sebuah usaha dari kita. Tapi kaum muslimin apa? Emang kaum muslimin hanya peduli misal Masjid Al-Haram atau Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Masjid Al-Aqsa? Tidak. Masjid Al-Aqsa sebuah masjid yang mengaku identitas kita, qiblat muslimin pertama. Atau saya tidak mau berbicara tentang keutamaan Masjid Al-Aqsa yang kita sudah hafal sebenarnya. Tetapi Masjid Al-Aqsa seperti sebuah ikon untuk kaum muslimin, untuk mengenal kekuatan kaum muslimin. Jika Masjid Al-Aqsa lagi dijajah, berarti kaum muslimin lemah. Dan sebenarnya juga Zionis Israel itu sudah melaksanakan semua rencana mereka terhadap Palestina. Semua proyek mereka sudah selesai, kecuali menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan membangun Bait Sulaiman. Itu saja. Coba ada rencana apa untuk orang Yahudi saat ini? Zionis Israel di Palestina. Mereka udah menguasai hampir semua Palestina. Benar, Syekh. Gaza udah mereka anggap yani biasa, meremehkan orang Gaza dan sudah tutupi. Udah sekarang Gaza ini diblokir lebih dari 25 tahun. Dan kalau orang Gaza bersuara sedikit seperti apa melawan atau apa, dia bombing. Lihat hasil apa yang mereka lakukan di jalur Gaza. Rata-rata harta kita, rumah-rumah kita, kehidupan kita seperti yani semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita seperti haiwan. Yani bukan kehidupan. Mereka yani enggak mau bilang kita tidak ada arti, tetapi ya biasa saja. Tidak benaruh apapun kita. Tetapi yang saya ingin sampaikan, semua apapun yang mereka mau lakukan sudah terlaksanakan, kecuali Masjid Al-Aqsa. Dan saya rasa tutup Masjid Al-Aqsa, menutup Masjid Al-Aqsa ini sebuah ujian untuk melihat kaum muslimin mau lakukan apa. Dan ini 37 hari kaum muslimin melakukan apa. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan ke orang Gaza, tetapi ke kaum muslimin. Antum lakukan apa? Suara kita di media pun tidak ada. Seperti tadi saya sampaikan, ya sedikit, hampir tidak antum bilang tadi mereka sibuk, ada udah capek.
Tetapi ini soal sebenarnya ini perlu ada edukasi lagi soal keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Palestina dan seberapa pengaruhnya ke kaum muslimin. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, kalau waktu mereka tutup Hormuz, semua lagi negara bersuara. berbicara, semua negara bersuara. Kalau tutupan Masjid Al-Aqsa, kenapa tidak ada yang ngomong? Iya, Syekh, benar. Maka harus kita membuat sesuatu sebenarnya. Minimal kita turun di jalan, marah. Coba kita bilang kita tidak setujui bahwa Masjid Al-Aqsa ini lagi ditutup. Harus kita marah benaran, Menyatakan sikap. minimal ini, bukan hanya di media kayak api yang kalau sudah selesai udah. Harus kita membuat sesuatu real, langkah real untuk membuktikan bahwa kita kaum muslimin, jika misal presiden kita, mencepat kita tidak peduli, kita masih ada, dan kalian harus takut dari kita dan menghargai perasaan kita. Dan sampai sekarang ini tidak terjadi, karena rata-rata kaum muslimin siapa memulai? Tidak ada yang bilang saya insyaallah yang akan mulai, dan saya mulai undang-undang, atau ayo kita turun di jalan, atau komunitas, atau organisasi, atau NGO, atau apa. Allah musta'an. Parah kondisi umat ini sebenarnya tidak mensenangkan siapapun. Jujur saya juga sakit hati ketika melihat kondisi yang seperti itu, Syekh. Apalagi tidak ada pembelaan secara media dari kita. Tetapi banyak media-media Israel itu mengatakan bahwa penutupan Masjidil Aqsa itu karena alasan keamanan, Syekh. Karena ada perang antara Israel dengan Iran, mereka menyatakan bahwa ini adalah untuk keamanan bersama gitu, Syekh. Amanan apa ya, akhi? Keamanan. Coba antum berpikir, amanan apa? Keamanan apa? Bahkan beberapa menteri mereka bilang, ayo kalian hancurkan Masjid Al-Aqsa, dan kalian bilang ini roket dari Iran jatuh ke Masjid Al-Aqsa. Tidak, sebenarnya Masjid Al-Aqsa tidak mengganggu keamanan. Sebenarnya pada asalnya bukan memuji Israel. Israel itu nggak mau bilang negara sebenarnya ya, tapi orang-orang bilang negara Israel demokrat, dan mereka bilang semua orang bebas, soal apalagi kebebasan agama. Tetapi mereka diktator kalau sama kaum muslimin. Yani sebenarnya kita kaum muslimin punya hak untuk salat di Masjid Al-Aqsa. Kemarin apalagi mereka tutupinnya di bulan Ramadan. Berapa khutbah Jumat yang tidak bisa dilaksanakan, malam Lailatul Qadar sampai saat ini. Nah, kalau soal keamanan itu, dari mana isu ini datang? Apakah selama mereka menjajah Palestina pernah terjadi sebuah masalah dari kaum muslimin yang lagi ibadah di Masjid Al-Aqsa? Tidak ada. Tapi seperti tadi saya sampaikan, pada asalnya itu ujian buat kita, menguji reaction kita akan membalas dengan apa. Kalau kita masih diam, masih kayak gitu, insyaallah ini bukan insyaallah ya, mereka akan hancurkan Masjid Al-Aqsa. Itu sebenarnya sebuah akidah di mereka. Harapan tinggi mereka, peran yang akhir zaman yang mereka percayakan, Armageddon atau Armageddon. Ya, mereka percaya bahwa nanti ada perang antara kaum muslimin dan mereka harus menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan membangun Bait Sulaiman. Dan itu salah satu rahasia kenapa Amerika dan Eropa membantu Zionis Israel tanpa batas. Karena kalau sudah mereka berhasil membangun Bait Sulaiman yang sebenarnya tidak ada, akan turun nanti Isa alaihissalam, akan turun Isa, dan Isa itu nabi orang Kristen ya. Tapi ya menurut akidah mereka yang akan turun untuk membela orang Kristen. Jadi harapan orang Kristen sebenarnya, orang Nasrani ingin Isa turun alaihissalam. Gimana caranya bercepat? Gimana caranya caranya dengan akidah orang Yahudi dan akidah mereka juga, bahwa harus kita menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan membangun Haikal Sulaiman. Maka mentutup Masjid Al-Aqsa saat ini sebuah
tanda atau bukan tanda ini pukulan keras buat kita bahwa harus kita umat Islam bangun untuk membela Masjid Al-Aqsa yang antum sudah tahu bahwa Masjid Al-Aqsa adalah akidah kaum muslimin. Masjid Al-Aqsa salah satu tanggung jawab kita dan kebanyakan ulama kaum muslimin dari salafus salih sampai sekarang mereka bilang kita tidak akan memasuki surga tanpa ditanya apa yang kita lakukan untuk Masjid Al-Aqsa. Saya tidak bilang setiap orang ayo pegang senjata, tetapi berjuang dengan kualitas atau kemampuan kita masing-masing. Masjid Al-Aqsa kalau sudah hancur, artinya Habis sudah. kita sudah habis. Harga diri kita sudah hilang. Ada. Kalau masih ada harga diri buat kita. Tadi Syekh, mumpung kita bicara tentang Masjidil Aqsa, beberapa bulan kemarin juga sempat viral pemberitaan tentang Israel yang terus menggali pondasi di Masjidil Aqsa gitu Syekh. Ya, Karena sampai mereka sekarang. ingin mencari puing-puing Haikal Sulaiman itu Syekh. Ya, sampai sekarang mereka sebenarnya tidak mencari itu, tetapi ingin melemahkan pondasi di bawah Masjid Al-Aqsa biar Masjid Al-Aqsa jatuh sendiri. Yani kita ini apa namanya? Karena lagi berbicara tentang kelemahan kita, khawatir bisa salah faham atau bikin kesemangatan kita tidak bangun. Karena ada yang faham kayak gini, Masjid Al-Aqsa dengan kata Al-Quran Al-Karim tidak akan hancur sama sekali, tetapi bukan artinya ini harus kita tidur, tidak akan hancur dengan tenaga kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Masjid Al-Aqsa dan pembebasan Masjid Al-Aqsa, masih Allah Subhanahu wa taala sebutkannya dengan bentuk masjid. Waliyadkhulu al-masjid, akan memasuki atau membebaskan masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Yani bukan bentuk Baitul Sulaiman. Yani insyaallah ini bisa kita fahami ini apa? Ini ada kabar gembira sebenarnya bagi kita kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala lagi mendukung kita, lagi berada samping kita, dan insyaallah Masjid Al-Aqsa tidak akan mereka hancur, tinggal kita berani saja untuk membela Masjid Al-Aqsa. Kenapa kita takut? Memang mereka berplanning atau berencana untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa, sepakat, dan antum lihat sampai mereka tutupkan ada terowongan di bawahnya. Dan ada gangguan terus buat kaum muslimin, tetapi sampai sekarang mereka tidak bisa berhasil karena qadarullah dan takdir Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana kita, meskipun mereka tidak akan hancurkan, tapi masa kita tidak punya harga diri sama sekali melihat hina yang ada yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, darah-darah yang mereka korban mereka dalam Masjid Al-Aqsa, beberapa kali mereka bombing dalam Masjid Al-Aqsa dan hancur, dan masih sampai sekarang beberapa negara bilang kita menguasai Masjid Al-Aqsa. Seperti enggak mau bilang seperti apa ya, kita misal wallahi yani seperti beberapa negara ya di Arab, mereka bilang kita lagi peduli terhadap Masjid Al-Aqsa, dan mereka setiap tahun belikan karpet, ada yang selalu perbaiki mimbar, lampu khidmah ke Masjid Al-Aqsa. Kaum muslimin semuanya bilang kita perhatikan, tetapi ketika Masjid Al-Aqsa sudah tertutup, mereka takut, tidak ada yang bikin apapun. Itu sebenarnya ya bikin hati kita sakit sebenarnya. Benar Syekh. Apalagi melihat pembelaan yang sedikit sekali di media sosial gitu Syekh. Ya, kesemangatan di media udah turun, dan sebenarnya media itu nggak mau meremehkan media, tapi yani nggak mau bilang kekuatan real, tidak ada kekuatan real muncul dari media kalau kita tidak memanfaatkan media yang namanya terarah, bukan hanya ngomong kosong saja. Zionis Israel pun mereka kontrol media, bisa menjadikan apapun yang mereka mau jadikan viral bisa jadi viral, apapun yang mereka tidak sukai bisa. Coba kalau kita misal bilang Abu Ubaidah sakar, langsung langsung terhapus karena mereka tidak mau. Tapi media itu masih belum miliki kita, tapi kita bisa memanfaatkan untuk ada arahan tertentu, bukan hanya marah saja. Marahan ini bukan hanya dikeluarkan di media,
atau di post kita. Tidak cukup, ini bagus, hal bagus, saya tidak mau meremehkan, Masya Allah mantap, tetapi tidak cukup. Harus ada langkah real, apa yang kita buat secara real untuk Masjid Al-Aqsa. Jadi kita beralih ke tema sedikit berbeda, Syekh. Tapi masih dalam satu lingkup yang sama, yaitu ketika tidak ada pembelaan dari kaum muslimin. Yaitu baru-baru ini parlemen Israel itu telah mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi tahanan Palestina, Syekh. Bagaimana Syekh melihat fenomena ini, Syekh? Apakah ini adalah sebuah alasan untuk mematikan semangat perjuangan rakyat Gaza? Atau ini seperti apa, Syekh, kalau Syekh melihatnya? Bukan hanya keluarkan hukuman itu, tetapi rata-rata asir tahanan kita sudah berada di apa namanya isolasi, sili isolasi, Ya, mereka di ruang sendirian. isolasi gitu, Syekh. Mereka membawa mereka sendiri di penjara, dan mereka berhentikan ziarah keluarga mereka, tidak boleh ziarah mereka Ya, sampai keluar atau mulai mereka melaksanakan hukuman itu keluar, harus diakui atau dilaksanakan hukuman tersebut kurang lebih dari 90 hari, sehingga jumlah kita pertahanan kita atau asra para mujahidin itu bukan sedikit, 10.000 orang, antara mereka anak-anak kecil. Dan itu bukan hanya untuk menyelesaikan juga apa namanya atau mematikan para tahanan kita, tapi kan Menteri Abu Ben Gafir bilang siapapun yang akan lawan kita akan habisi. penjarakan dan dia kena hukum mati. Dan tidak ada hukuman mati, tidak ada sekarang. Yang parah bukan ada yang dapat 10 tahun, 15 tahun, mulai dari hukum mati langsung. Yani kalau misal anak kecil pegang pisau, seperti beberapa anak kecil dulu, dia ada sekitar 350 orang anak kecil, hanya ada pisau saja di tas dia pas pergi ke sekolah. Mereka bilang, ayo ini mau bunuh orang, masukin penjara, kena hukum mati karena ada pisau. Dan mungkin dia mau makan apel, mau makan apa, memotong buah gitu ya belum tentu itu ini alat keras, sehingga orang Yahudi atau anak Yahudi itu mereka pegang senjata real, dan mereka dilatih di umur 10 tahun, 11 tahun bagaimana bisa bom, roket, dan pegang senjata. Jadi sebenarnya ini juga pisau besar yang pernah kita ditusuki, bukan orang Palestina, tapi kita kaum muslimin, karena kita umat bersatu seharusnya di dada kita, di dada umat. Setelah mereka tutupi Masjid Al-Aqsa, antum coba, yani antum gambarkan, mereka sudah hancurkan Gaza sekarang tidak punya kekuatan apapun dan tidak bisa lakukan apapun. Dan Zionis sudah akui bahwa di Gaza saat ini tidak ada senjata, dan memang senjata kita sudah habis selama 2 tahun, roket kita tidak ada, kekuatan kita sudah tidak ada, dan mereka lagi apa, mau mencari. Dan saf pertama kita juga kaum mujahidin, membimbing kita yang punya pengalaman dan ilmu, dan sudah rata-rata meninggal. Dan mereka juga berbicara tentang yang pernah, enggak mau bilang Hamas atau apa, tetapi yang pernah lawan mereka secara real, ingin mengganti mereka dari hukuman itu dan menghadirkan kekuatan internasional dari beberapa negara. Fatah pun sudah ada komitmen, bukan artinya menerima, tetapi ada komitmen sama mereka. Yang di bahasa Arab namanya tansik al-amni. Kalau misal orang Palestina sendiri pernah lakukan hal apapun ke orang Yahudi, harus berminta kita mencari dia dan berikan dia untuk Yahudi. Nomor 2, mereka sudah tutupi Masjid Al-Aqsa, bersiapan untuk menghancurkan. Nomor 3, soal tahanan kita sudah mulai harus dihabiskan, dan pertahanan kita rata-rata orang hebat, mujahidin yang luar biasa, berjuang Islam yang Masya Allah, yang luar biasa, yani, dan nama-nama yang hebat yang mentakutkan sebenarnya dunia. Dan mereka cerdas seperti ini. Yang jadi syahid rahimahullah Yahya Sinwar itu pertahanan.
dia kena hukuman, dia masih dalam penjara Penjara. 25 tahun, setengah umurnya. Tapi keluar dari penjara, lihat apa yang dia lakukan sampai sekarang. Salah satu orang yang dalam tahanan, ana berharap yani dia keluar, Insinyur Abdullah Al-Barouthi, seorang yani mentalnya luar biasa. Dan alhamdulillah beberapa saudara kita mulai terjemahkan bukunya ke bahasa Indonesia. Udah ada berarti, Syekh? Ada. Yani seorang hebat sekali. Salah satu hal yang dia bilikin, pernah ada handphone masuk ke tangan dia, bisa berhentikan yang kubah hadidiyah, yang baja itu, yang bisa mencarikan roket dan menjatuhkan. Yani kalau misal sekarang kita mau kirim roket ke zona Israel, ada belunduan ya, belundung sendiri. Iron Drum. Ya, itu dia pernah berhentikan dari Dari handphone aja. Dari handphone biasa. Seorang punya otak yang masya Allah. Apa salahan dia? Atau apa salahan kita? Beberapa orang dari asra pertahanan kita ini punya keluarga, punya istri, banyak anaknya masih tunggu dia, keluarga dia masih nunggu dia. Kebanyakan mereka juga manusia yang kasihan. Mereka punya harapan. Banyak itu bukan hanya tidak berniat untuk misal kejahatan apapun, tetapi pamannya pernah meninggal gara-gara orang Yahudi, istrinya pernah meninggal dari orang Yahudi, keluarganya atau rumahnya sudah hancur, dan rata-rata keluarganya menjadi syahid. Ingin lawan, ingin membalas, tetapi ditangkap dan disiksa setiap hari. Bukan setiap saat, setiap titik, sampai periksaan atau siksaan yang paling rendah sebenarnya, paling rendah, didudukin dia di botol. Botol dari baja. Ayo suruh duduk sampai botolnya itu masuk. Coba itu, ini siksaan yang paling rendah, ringan. Ya, paling ringan. Kayak gitu, sampai suara mereka ini, dan tangan mereka dan kaki mereka dikunci berjam-jam, dan duduk di kursi anak kecil, bukan anak kecil, kursi yang sempit sekali. Kalau sudah terlepas, dia tetap kayak gini duduk ini, tidak bisa, dan tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Rata-rata yang masuk penjara mereka udah kehilangan bukan setengah berat badannya, lebih dari 70 berat badan. Hampir semua. Tulangnya terlihat sekali. Dan tidak boleh ibadah, tidak boleh salat, tidak boleh apa. Dan seperti tadi saya sampaikan, mereka sendirian sekarang di penjara setiap orang. Dan mereka tidak melihat matahari, sinar matahari sama sekali. Itu bukan itu hal yang biasa. Mereka, tapi kalau bersiksaan, kadang dengan listrik, kadang dengan macam-macam yang bahasa saya tidak membantu untuk menjelaskan bagaimana zon Israel bisa mensiksa. Yani beberapa saudara kita sudah melihat penjara rezim Bashar, yang anjing ini, yang alhamdulillah sudah kaum muslimin selesaikan hukuman dia, dan ada ahlus sunnah sudah melihat penjara di Sadnaya. Dan beberapa orang melihat cerita-cerita apa yang terjadi di penjara mereka. Itu bukan penjara kayaknya, tempat penyiksaan manusia kan? Ya, tempat zona Israel lebih parah dari itu. Dan masih orang bilang hak asasi manusia untuk hidup bebas atau apa. Maka lembaga-lembaga Eropa dan Amerika itu sebenarnya bohong. Dan UNRWA atau apa, semuanya itu bilang kita bagus atau membela hak manusia. Ayo coba, mana suara mereka saat ini? Apakah ada yang ngomong? Maka sekali lagi, ini juga pertahanan kita yang akan dimatikan kena hukum mati. Ini ujian untuk umat ini lagi diuji.
Yani Palestina atau Gaza sudah diserang, dihancurkan, kita bilang oke, ini politik Ya, dan politik. bukan urusan antum. Tapi lalu Masjid Al-Aqsa bukan urusan antum lagi. Ya. Lalu bertahanan, antum bukan manusia atau apa? Sibuk apa? Ini harus sebenarnya yani Urgent dan ya harus diselesaikan saya. urgent sekali. Harus kita selesaikan. Allah musta'an. Tadi sedikit Syekh bilang tentang hak asasi manusia. Ya mungkin dalam hukum internasional, hukuman mati bagi para penduduk di suatu wilayah penjajahan atau pendudukan itu adalah sebuah hukuman yang berat, Syekh. Dan dunia hari ini sering berbicara tentang HAM, tentang hak asasi manusia gitu, Syekh. Tapi dalam konteks Palestina, mereka itu seolah-olah bungkam gitu, Syekh. Bukan manusia, haywan. Memang ini menteri-menteri Israel bilang ini haywan. Itu akidah orang Yahudi. Yani seringkali kaum muslimin terbohong dengan orang Yahudi karena mereka ganteng, cantik, terus bikin ada kadang mereka sengaja viral di TikTok atau main media untuk mengubah mental kita. Tetapi hakikat orang Yahudi itu sangat seram. Ya, ana merasa yakin yang lagi nonton itu rata-rata orang pendidikan. Coba cari dan baca tentang orang Yahudi. Mereka benar seram. Dan mereka tidak peduli kalau kita mati atau tidak, dan akidah mereka bukan hanya terhadap Gaza, terhadap kaum muslimin dan manusia bangsa yang lain. Yani bukan yani Tuhan hanya adalah mereka. Selain itu mereka bilang juga dalam bukunya harus berkhidmat ke mereka dan haywan yang tidak pantas hidup. Jadi itu wajar orang Yahudi tajam sekali. Kita berbicara tentang apa? Tentang HAM tadi, Syekh. Hak tapi hak asasi manusia itu jelas bukan untuk hal yang berjuangan, yang suci, yang bagus atau apa. Tapi hak asasi manusia yang sebenarnya bisa menghancurkan atau melemahkan kaum muslimin. Seperti apa? Kalau misal ada LGBT misalnya, ini hak insan. Ini hak mereka untuk Hak mereka berekspresi. Karena ini benar untuk melemahkan kita misal kaum muslimin. Ini hak. Kalau misal wanita, ini hak wanita harus menguasai atau berhukum atau apa untuk menghancurkan, dan mereka tahu kelemahan, bukan merendahkan wanita, tetapi soal hukum atau apa mentalnya beda, dan mereka punya tugas jauh lebih penting dan jauh lebih tinggi daripada hal ini. Tapi mereka mencuci otak perempuan kaum muslimin untuk tidak kerjakan tugas real dia, dan umat Islam ini tidak akan bangun. Yani laki-laki tidak punya kuasa dan wanita berperan selalu sama laki-laki, dan ini harus membela wanita. Haknya tidak boleh pakai hijab biar gampang siapapun sampai ke dia bisa. Hak dia misal kalau dia mau zina atau apa, itu hak mereka. Bukan urusan mereka, tidak boleh ikut campur, tidak, ini hak saya. Selama saya tidak mengganggu urusan kamu, ngapain ya, itu berbeda sama pikiran Islam. Itu hak manusia terlihat banget di bagian ini. Tetapi misal wanita itu yang mereka ingin membela dan agungkan dan tinggikan, dibunuh di Gaza terus menerus dan tidak ada yang berbicara haknya. Benar sih. Laki-laki itu yang ganteng dan perempuan yang cantik dibunuh terus di Gaza dan tidak ada yang berbicara tentang haknya. Tetapi kalau dia mau jadi nakal, boleh, itu hak dia. Tapi kalau dia mau jadi beribadah, lurus, tidak mau mengganggu orang-orang lain, tetapi saya ingin hidup di negara aku, ingin ibadah di masjidku, Masjid Al-Aqsa, tidak mau ada yang ganggu saya, mau keluar dari rumah tidak ada yang mengganggu istri dan anak dan mencuri harta saya atau ini tidak boleh. Itu bukan hak asasi manusia. Dunia itu tidak beradil, dan yang masih percaya international law
Iya. dan masih berharap sama lembaga hak manusia Manusia. itu, dan masih percaya atau ada harapan terhadap Amerika dan Eropa, dan masih anggap di dalam pikirannya bahwa ini orang-orang yang maju dan punya kekuatan, itu masih, mohon maaf ya, maaf ya, Iya. bodoh. Iya. Masih beneran bodoh banget. Dan hasil Tufan Al-Aqsa ini tidak membangunkan dia, tidak Iya. bikin dia sadar melihat realnya, real dunia kayak gimana. Selalu saya bilang, contoh karena banyak orang Indonesia suka farmer ya, jadi petani dan Iya. melihat ular atau apa. Zionis Israel itu kayak ular yang jahat sekali. Iya. Dia berada di seluruh negara Islam. Tubuh dia, badan dia berada di mana-mana. Tetapi kepalanya ada di Masjid Al-Aqsa atau di Palestina. Kenapa Palestina tadi kita bilang termometer umat ini? Kalau Masjid Al-Aqsa tidak dijajah, berarti kaum muslimin aman. Kepalanya ada di Palestina. Kalau kita misal mengalami di Indonesia kejahatan, Malaysia ada kejahatan, ada kekurangan maupun rezeki, harta, dan keamanan pun, karena semua negara cari keamanan. Semua negara tidak aman. Sebenarnya berapa di sini tidak ada pekerjaan yang bagus, tempat yang layak, banyak. Tapi mereka tidak tahu bahwa semua kekurangan ini berada atau alasannya Zionis Israel. Badannya, tubuhnya ada di kita. Kalau kita misal potong ular ini mau mematikannya, badannya, apakah dia akan mati? Tidak akan mati. Kapan ular itu mati atau berhasil? Kalau kita potong kepalanya. Maka harus kita fokus di daerah kita masing-masing, sambil kita melihat target kita atau tujuan kita adalah Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Karena kalau Masjid Al-Aqsa sudah merdeka, kita sudah merdeka. Dan itu sebenarnya bukan hal baru. Ini ada tahapannya juga di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat, dan kita bisa mengerti ini di surat dari surat Al-Isra. Fa idza jaa wa'dul akhirah, jika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan orang Yahudi. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyutabbiru ma فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Tahapan pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanji bahwa kita harus menghina atau akan menghina orang Yahudi. Dan orang Yahudi sebenarnya mulai terhina banget. Sangat mulai terlihat. Dan ana anggap kayak orang Yahudi saat ini, apalagi kalau mereka melihat ini berperang sama Suria, ke Lebanon, ke Iran, ke Palestina, dan ya seperti domba. Kalau kita mau potong domba itu, atau sebelum dia mati, dia ada tenaga dan kuat yang tinggi ya, ada lawan. Dan saya merasa juga Zionis Israel begitu. Dia sudah sadar bahwa akan selesai, akan habis, dan mereka tidak akan ada. Maka mereka menjadi gila. Coba antum lihat Netanyahu itu gila banget. Melakukan apapun untuk mempertahankan negaranya. Seperti domba kalau sebelum mati. Itu artinya sebuah Quran lebih contoh ini liyahinu wujuhakum, yani min dintas wajah-wajah mereka, dan itu pernah terjadi benar secara real di Tufan Al-Aqsa ketika kaum mujahidin. Lalu tahapan kedua apa? Waliyadkhulul masjid. Kita akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Masuklah kalian ke Masjid Al-Aqsa. Nah, lalu untuk kaum muslimin apa? Bahkan yang berharap khilafah pun juga waliyutabbir, tahap ketiga, waliyutabbiru ma'alau tatbira, keamanan. Bukan hanya benaron kalau misal Masjid Al-Aqsa sudah merdeka, bukan hanya Palestina atau Timur Tengah yang akan berdamai, bahkan kekuatan pada kaum muslimin akan kembali dengan tahap yang ketiga, waliyutabbiru ma'alau tatbira. Indonesia akan damai, tidak ada menjadi semuanya orang kaya raya, bangun rumah, senang, bahagia, bisa kemana-mana dengan paspor la ilaha illallah, tidak perlu visa kemana-mana, tidak perlu paspor, bisa kemana-mana, tinggal kita lagi gabut sekarang, ayo
pesan tiket ke Ke Qatar. boleh ha. Dan insya Allah ini bukan artinya ini mimpi. Insya Allah segera. Ini tergantung kesadaran kita. Kapan kita mulai sadar, kapan kita kembali ke ilmu, kapan kita kaum muslim itu fakir, miskin ilmu. Tidak ada yang mengerti ilmu maupun agama atau ilmu Syar'i. yang bukan syar'i. Dua-duanya kita miskin. Kapan kita kembali ke alasan kekuatan, kembali ke kekuatan yang real dan peduli terhadap tempat suci kita, kaum muslim, identitas kita yaitu Masjid Al-Aqsa, dan Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kemenangan akan terjadi di dunia setelah membebaskan Masjid Al-Aqsa. Saya sangat anak masih muda ya, saya sangat berharap bahwa kalau misal saya sudah 40 atau apa, yani kayaknya masih lama 40, 30-an, saya sama anak atau sama sepupu dan saudara dan ponakan ya bisa merasakan keindahan Islam dan keindahan Masjid Al-Aqsa merdeka, dan itu jauh dari hari kiamat. Karena kadang beberapa isu memang hari kiamat sudah ini dekat sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Iya, benar. Ada. Tetapi bukan artinya membebaskan Masjid Al-Aqsa artinya hari kiamat langsung datang, atau nanti Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal sudah tiba dan Isa bin Maryam sudah turun. Itu isu yang palsu, yang tidak benar, yang tidak berdasarkan hadis sahih atau hadis asli atau ayat Quran yang jelas. Ini semuanya feeling dan mimpi orang-orang, dan ana melihat diri Al-Mahdi, dan ini semuanya fakta yang tidak real. Bukan tidak ada Masih Dajjal atau Isa, tetapi itu benaran di akhir zaman, dan ada proses ini, ada tahapannya. Tidak ada hubungan bahwa membebaskan Masjid Al-Aqsa artinya nanti kiamat, atau harus karena ada yang enggak mau bilang hari kiamat, ada yang lebih bilang bukan hari kiamat tapi Imam Mahdi. Yang tidak anggap Imam Mahdi. Kenapa bukan antum yang jadi Imam Mahdi atau dia yang jadi Imam Mahdiyah? Tidak ya. Maksud saya insyaallah membebaskan Masjid Al-Aqsa ini tergantung kita, apakah ambil alasan kekuatan, sebab-sebab yang bikin kita kuat atau tidak. Setelah itu lihat ke apa hikmah Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit mengamati tentang perkembangan di Suriah, Syekh. Apalagi dalam beberapa hari ke belakang kemarin ada video-video viral dari kota-kota di Suriah, yaitu di Damaskus, Idlib, Homs, Hama, itu melakukan aksi untuk membela hak-hak rakyat Palestina, Syekh. Karena setelah pengumuman undang-undang tersebut, rakyat Suriah itu tergerak untuk membela saudara-saudaranya. Bagaimana Syekh melihat Suriah saat ini, Syekh? Luar biasa, Masya Allah. Yani ana mendoakan Syekh Ahmad Al-Syara dan temannya, tetap mereka insyaAllah kuat dan tidak mengecewakan kita, dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ya akhi, kalau kita berbicara tentang orang-orang Arab atau kaum muslimin atau negara-negara Islam, tidak berbicara tentang rakyat, masyarakat, tetapi kita berbicara tentang orang menjabat, pemerintah kita, raja-raja kita. Tetapi kaum muslimin, saya merasa yakin bahwa mereka ini tulus dan jujur dan ingin membela Masjid Al-Aqsa, dan ingin hidup tenang, dan ingin hidup di bawah hukuman Islam. Ini saya tidak ragu dengan ini. Tetapi masih mereka lemah. Mereka masih tidak berani atau anggap itu semuanya mimpi, dan kelemahan mereka masih anggap kita ini tidak bisa buat apapun, tidak punya kekuatan apapun, kita hanya masyarakat biasa, orang biasa, makhluk biasa, orangnya kayak gitu ya. Tetapi yang jahat adalah kelas atas. Ya, jadi itu mereka yang sebenarnya yang jahat. Jadi apalagi kalau antum bilang Syria, dan itu ada mereka disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang sahih, jundun min al-Iraq, jundun min al-Syam, yani yang akan membebaskan masyarakat. Dan sekali lagi itu tidak ada hubungan sama akhirat dan
qiyamah dan ini tidak. Ada kelompok dari Syria yang akan sangat menolong kaum muslimin dan mereka punya saham besar, nasib besar untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa adalah Syria. Dan Allahu a'lam, yani enggak mau bilang membimbing mereka atau apa, tetapi secara umum Syria. Dan itu alhamdulillah, yani ini kadang Allah Subhanahu wa taala mendikti orang melalui ujian besar, dan orang Suria kena ujian besar selama 50 tahun, khususnya keras 14 tahun terakhir. Sampai menkeluarkan atau menjadikan orang Suria, masya Allah, hatinya lembut, iman mereka sangat tinggi. Coba antum pergi ke Suria atau perhatikan orang-orang Suria, hatinya masya Allah indah, tidak keras, tidak benci kaum muslimin, iman mereka tinggi, ibadah mereka bagus. Itu hasil ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala mensibarkan mereka dan keluarkan keindahan yang ada di mereka. Dan harapan saya juga dari salah satu peran Iran, Israel, Amerika, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan Syria dari rejim Bashar dan Iran melalui peran yang Tufan Al-Aqsa ini. Hizbullah Syiah ya serang Suria, dan Iran juga serang Suria dan membunuhkan orang Syria. Waktu perang Tufan Al-Aqsa, mereka sibuk, maka kaum muslimin Ahlus Sunnah naik dan melihat kaum muslimin kalau sudah naik dalam hukuman menjadikan negaranya indah. Coba antum lihat misal Ahmad Syara, dia lakukan apa? Ingin bangun Suria, ingin membangun keamanan, yani tujuan kita indah sebenarnya. Harapan saya juga sama hadis, kumpulan lanjutan hadis, dan jundun fil Iraq, dan orang-orang Irak akan insyaallah membantu banget soal membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan lihat kelemahan Irak sekarang, kenapa? Karena Iran, rezim Syiah. Dan harapan saya dari peran ini insyaallah bisa menjadikan Syiah lemah di sana dan Ahlus Sunnah naik. Jadi yang dari pertanyaan antum, orang Suri itu udah masya Allah luar biasa, dan semoga insya Allah tetap mereka kuat dan tetap akidah mereka tetap jelas. Dan harapannya juga negara-negara yang lain yang dekat sama Palestina, khusus yang dekat Palestina, segera menyusul. Allahumma amin. Dan ana merasa itu yakin bahwa sudah mulai sigap. Allahu a'lam. Mungkin kita sedikit membahas tentang konflik yang lagi panas-panas saja. Konflik yang gedenya gitu sih, yaitu perang antara Israel Amerika melawan Iran. Bagaimana sih posisi kita sebagai seorang muslim sih? Karena kalau melihat dari sosmed kemarin, yang perangnya di sana, yang ributnya tuh di sini sih, di Indonesianya gitu sih. Ketika kita mendukung Amerika, kita seolah-olah menjadi antek Amerika. Tetapi ketika kita mendukung Iran, kita dicap Syiah sih. Itu sempat ribut di Indonesia kemarin. Jadi bagaimana posisi kita sebagai seorang muslim? Takut salah faham. Melanjut bahasan juga tadi Irak dan Syria dan ini, saya kadang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita nikmat, kalau kita tidak syukuri akan dicabut. Dan ana merasa salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala buat Islam, salah satu keindahan, keajaiban Allah Subhanahu wa taala buat kaum muslimin, ada serang Iran, Amerika, Israel. Dan kaum muslimin masih berkhilaf dan tidak bersyukur bahwa ini perang lagi terjadi tanpa ada kekurangan apapun dari kita, dan Allah nanti cabut nikmat tersebut. Harus kita bersyukur loh. Yani perang ini sangat indah, sangat luar biasa. Saya senang sekali perang ini terjadi. Kenapa? Karena pertama, Netanyahu berhasil tarik Trump untuk masuk
perang, dan dua-duanya sebenarnya orang bodoh ya, seperti tadi saya sampaikan, kayak domba yang mau mati, mereka mau membela diri dengan apapun. Dan Trump itu juga tidak, yani Amerika secara umum dalam kenapa dia lama dalam hukuman, dia berpikir dengan mental yang matang, yang kuat. Tapi dengan hukuman Trump, mereka tidak kayak labil ya, tergantung Netanyahu. Dan itu anak senang ada Trump dalam hukuman karena dia ikut yang gila itu, Netanyahu. Dan terus Iran juga punya, jangan kira Iran itu kekuatannya biasa sederhana, mereka kuat loh, sampai Kuat mereka banget. ingin punya apa, nuklir atau apa. Nuklir. Ya, Satu dan negara yang itu Allah mempunyai Subhanahu wa nuklir. taala memudahkan beberapa alasan atau sebab kekuatan, dan mereka menjadi apa ya, di bahasa Arab buruh, kayak melihat diri, ujub, oh kita kuat atau apa. Mereka kena ujian. Dan yang ketiga, salah satu tadi kita bilang kaum muslimin itu baik sebenarnya, dan salah satu yang ketiga, sistem-sistem hukum-hukum Islam di negara Arab, khusus di Khalij, Saudi, Bahrain, Qatar, ini Khalij namanya ini ya. Mulai ini yang mereka membela Amerika dengan Amerika. apa namanya, tempat militer mereka, ada yang ada Pangkalan dalam militer. yang ada apa namanya, Pangkalan militer Amerika. ya, yang ada di negara mereka masing-masing. Ini tiga kelompok itu lagi Allah Subhanahu wa taala membukain. Dan insya Allah ini kesempatan luar biasa bagi kita. Zionis Israel sama Amerika mulai lemah, Iran pun lemah, dan menjafat kita juga mulai ya terbuka aibnya dan lemah. Tapi kalau antum tadi bertanya kita membela siapa, jawabnya sesingkat itu, tidak membela siapapun, tidak membela Amerika dan tidak membela Iran. Kenapa? Sebenarnya Iran itu ada khilaf antara ulama, apakah mereka orang kafir atau orang muslim. Lupakan khilaf itu, kita asumsi mereka orang muslim. Kita punya kaidah juga, kalau misal anggap kita mereka ini muslim, tapi bukan muslim yang sunni, bukan muslim seperti saya dan antum. Kalau kita misal membela mereka, artinya kita, dan kalau kita sebenarnya kita juga tidak ada kekuatan baik untuk membela mereka atau dukung mereka ya. Anggap kalau kita ada kekuatan, kita mau membela mereka untuk melemahkan Zionis. Nanti kalau mereka udah menang akan menjadikan musuh kita. Mereka akan bunuh kita. Itu akidah Syiah. Jadi solusinya kita diam. Karena juga sebenarnya kita tidak punya kekuatan apapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menadrib adh-dhalimin, mereka orang zalim dan orang zalim. Biar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang zalim dengan orang zalim ya. Sebenarnya membahas Iran dan Israel itu